Kalian berdua sudah dewasa. Bapak nggak ingin ada korban lain setelah ibu. Pada inti dari pembicaraan itu, Bapak secara nggak langsung meminta kami untuk menerima kenyataan menyedihkan sekaligus mengerikan itu. Bapak meminta kita untuk membantu Bapak melanjutkan ritual dan menjaga rahasia keluarga ini agar kami semua selamat dan tidak ada tumbal lagi. Kami pun terpaksa melanjutkan hidup sesuai apa yang diminta Bapak. Gimana pun aku, kenyataan yang harus kami hadapi ialah semua telah terjadi dan gak bisa diubah. Aku dan kakak juga gak mau ada korban tumbal lagi yang menyusul seperti ibu. Jadi, ya mulai hari itu, kami bukan hanya sekedar tahu, melainkan juga ikut membantu Bapak setiap kali Bapak melakukan ritual renovasi rumah, termasuk menjaga rumah tetap kotor. Di situ kami tahu kalau Bapak selalu mengubur kepala kambing bekas penumbalannya di halaman belakang rumah. Ingatanku langsung tertuju pada suara-suara kambing yang kami dan para tetangga dengar setiap malam sampai menjelang subuh. Semakin hari, semakin banyak serangga, bahkan kalajengking yang gak tahu dari mana sumbernya, tapi seperti keluar dari sela-sela lantai. Habis itu, Bapak langsung mengganti semua keramik dalam rumah. Sumpah, benar-benar rumah gak nyaman banget. Rumah yang seharusnya di tempat tenang, malah setiap hari rasanya selalu was-was sama hal buruk. Apalagi, ya Tuhan yang akan menimpa kami. Dan benar saja, meski kami telah berusaha untuk memenuhi kemauan Bapak dalam membantu setiap ritual, tapi yang dikhawatirkan tetap saja terjadi. Beberapa bulan setelah itu, masih di tahun yang sama 2012, kakak meninggal secara mendadak dengan sekujur tubuh membiru dan mata mendelik ke atas seperti orang tercekik. Sempat dibawa ke dokter ketika kakak masih kejang-kejang, namun ternyata kakak sudah meninggal sejak di perjalanan ke rumah sakit. Dokter bilang penyebab kakak meninggal ialah karena penyumbatan pembuluh darah yang kemudian berdampak ke paru-paru dan jantung. Sepengetahuanku, kakak adalah orang yang paling jarang sakit di antara kami. Jadi itu semua tentu tidak masuk akal. Dan lagi-lagi, aku cuma bisa nangis. Hari itu, aku benar-benar benci sama Bapak. Tapi, sehabis itu, aku justru mengalami banyak hal kejadian-kejadian aneh dan teror yang bikin aku sulit tidur. Seolah aku jadi bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Gak lama setelah kematian kakak, untuk pertama kalinya aku bertemu dengan makhluk kepala kambing itu. Satu hal yang gak pernah aku bayangkan semasa hidup ialah ketika hidupku seperti sudah tak memiliki batas dengan mereka yang tak kasat mata. Aku jadi bisa mendengar suara-suara aneh, tapi gak ada wujudnya. Tapi kadang aku bisa melihat sosoknya. Tapi ketika makhluk itu seperti berbicara kepadaku, namun aku tidak bisa mendengar suaranya. Aku gak tahu kenapa semua itu bisa begitu. Tapi yang pasti, hidup tanpa batas dengan mereka benar-benar membuat aku seperti orang gila yang gak bisa membedakan mana halusinasi dan mana realita. Aku sempat berpikir, kejiwaanku terganggu. Aku minta sama Bapak untuk ke psikolog, namun sama sekali gak ada perubahan. Yang ada malah kian hari mereka terus menggangguku sampai aku sakit. Demam tinggi, dan hampir 1 bulan tidak mau ke sekolah. Aku merasa menjadi manusia paling aneh ketika melihat mereka.
yang orang lain gak lihat, dan itu benar-benar susah banget buat bisa berpura-pura jadi orang normal seperti dulu.